Today I'm back. Jadi guys, hari ini saya kembali di sepu konten Deo Batanya, konten interview yang seperti 1 bulan atau 2 minggu lalu. Dan kali ini saya punya konten Deo Batanya tuh tidak seputar dunia atau seputar karir, seputar kehidupan, tapi ini seputar antara dunia dan akhirat. Saya juga tidak tahu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang 18 jam di surga dan neraka. Tapi bukan saya yang akan menceritakan, seperti kamu sudah lihat. Dengan siapa di sini? Pendeta Sarah Selva Mikdi. Jadi saya pernah dengar Ibu Pendeta punya cerita, tapi cuma sekilas-sekilas saja. Dari sama penasihat juga tentang nasi, kalau tong makan tuh terlalu kasih tinggal nasi nangis tuh, maksudnya percaya, tapi kapan gitu saya langsung dengar. Dan hari ini karena lockdown, Ibu Pendeta di Sorong dan tinggal di satu rumah, jadi saya mau share ke kamu juga supaya kamu juga percaya kalau surga dan neraka itu ada. Yes, betul. So langsung aja kita ke videonya. Boleh. Dan Ibu Pendeta bisa langsung share ke kamu. Jadi kita mau mulai dari mana? Dari umur berapa Ibu Pendeta bisa dalam istilah mati suri tuh? Kalau mau mencerita mendetail panjang ceritanya, sangat panjang sekali. Cuman saya mencoba untuk mengambil garis besarnya. Itu tepatnya 2006. Saya ada sebagai vikaris tahun pertama di Asmat. Tepatnya kampungnya namanya Sawerma. Saat itu saya mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan waktu itu saya masih nuna begitu. Dan masih ada dalam mencari jejak diri. Apakah benar yang keputusan yang saya ambil untuk melayani Tuhan ini benar atau tidak? Seperti itu. Benar, berarti Ibu punya cita-cita juga bukan pendeta atau bagaimana? Ya, saya dari 6 saudara dari keluarga Megdeli. Papa saya orang Maluku Barat Daya. Mama saya Jawa. Saya anak keempat dari 6 saudara. Jadi saya perempuan bungsu. Kita 3 cowok, 3 cewek. Nah, awal pertama saya punya cita-cita itu 2. Jadi kowat angkatan darat dengan arsitek. Soalnya saya orang suka menata ruangan, menata segala hal dalam segala segi. Jadi tidak terbesit dalam pikiran untuk menjadi seorang pendeta, apalagi ada di bangsa ini, di tanah Papua gitu. Bangsa. Ya. Awal mulanya. Saya sakit 3 hari itu, tidak lidahnya hilang. Memang waktu itu sudah ada Android, tapi masih yang Android yang jadul-jadul begitu, belum terlalu vulgar untuk mau video apa segala macam. Ya, belum, masih jadul lah. Itu 3 hari saya punya lidah hilang. 3 hari lidah saya keluar panjang dan saya berbicara dengan orang tuh pakai tutupan. Nah, hingga satu ketika saya tidak sadarkan diri jatuh di kamar mandi. Nah, pada saat itu saya tidak tahu apa yang terjadi. Namun roh dan jiwa saya itu sudah ada di satu tempat yang saya tidak pernah lihat di dunia ini. Jadi lampunya semuanya wow. Binar cahayanya tuh tidak bisa diukurkan dengan kata-kata begitu. Lampu jalan pun sorotannya tidak seterang tempat itu. Nah, ketika ada di sana ada satu gerbang. Gerbang itu besar sekali tapi banyak orang. Saya bertanya dalam diri,
kenapa saya bisa ada di sini? Namun kembali saya melihat ke belakang. Waktu saya melihat ke belakang, saya lihat tubuh saya itu terkoyor kaku. Mereka mencoba menangis, ada yang menyanyi. Karena sama sekali di tempat itu saya tidak punya keluarga, begitu. Jadi mereka panik, harus bagaimana? Dalam prosesi itu harus saya bagaimana gitu. Nah, setelah itu saya ada di depan gerbang itu. Namun ada satu malaikat, dia memegang satu kitab besar. Itu nama ya, itu nama. Ada nama-nama di situ. Terus saya maju ke depan dan bertanya, "Kok nama siapa?" Langsung saya serempak tanya, "Saya? Iya, kok nama siapa?" Langsung saya bilang, "Saya Sarah Selva McDaily." Dia cari urutan nama. "Kok tidak ada nama?" Tiba-tiba ada suara yang gemuruh besar, yang suaranya tidak pecah, suaranya enak didengar, dan entah suara itu dari mana. Dan berkata, "Bukakan pintu itu baginya. Aku melayakkan dia masuk." Seperti itu. Begitu. Itu Bunda langsung ketemu sama Tuhan atau tidak? Tidak, belum. Jadi perjumpaan itu ketika masuk, saya pikir sampai di situ. Ternyata tidak. Masih ada lagi perjalanan. Perjalanan itu saya dibawa, ada 2 pintu besar dan pintu kecil. Kalau di Alkitab kan jalan besar dan jalan kecil itu ada. Dan itu memang benar-benar nyata. Dan ketika saya ada di situ, saya diperbolehkan masuk di jalan yang kanan yang ukuran pintu itu sebesar tubuh kita. Mungkin saat ini saya sudah terlalu subur. Dulunya masih ya body langsing gitu. Jadi mau bilang tidak bisa diukurkan gitu, dia punya besar pintu itu masuk begitu. Nah, ketika masuk itu jalannya itu sebesar apa namanya, ini tali kapal. Kita tahu kapal laut tuh biasa kalau mau kapal sandar itu. Nah, tapi di bawah jalanan itu ada orang berteriak minta tolong, ada yang haus, ada yang menangis minta pertobatan, banyak hal di situ. Mereka mencoba meminta Tuhan Yesus mengasihani mereka. Nah, dalam perjalanan itu saya bingung, saya harus kemana, karena saya tidak tahu arah itu, saya mau menuju kemana, karena saya tidak tahu apa-apa gitu. Nah, tiba-tiba di pertengahan jalan saya lihat sosok yang semuanya serba putih kemilau, tidak bisa dipandang dengan mata. Tutup mata pun sampai kepada kedua telapak tangan menutup kelopak mata. Itu tidak bisa dibayangkan. Dia menembus setiap celah-celah tangan. Dan saya berteriak spontan, saya bilang, "Saya takut. Ini apa?" Nah, suara itu lembut sekali, indah sekali, dan tangan itu lebih daripada tangan seorang bayi yang baru lahir. Dia memegangku, dia memegang saya, dan dia bilang, "Ini aku, Bapamu." Seperti itu. Dan dia menjamah, spontan meminta untuk saya membuka mata dan melihat. Tapi saya tidak mampu untuk menatap wajah Yesus. Berbinar dari atas sampai bawah, dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu binarnya luar biasa. Dan dia menggandeng tangan saya dan kita berjalan. Dalam perjalanan itu, awal pertama yang dia bawa saya mau bilang bahwa sorga dan neraka itu ada. Kenapa? Karena awal pertama dia membawa saya jalan, dia menunjukkan saya di satu tempat, dia kolamnya semuanya limbangan darah. Kenapa darah? Saya bertanya, "Tuhan, itu apa?" Dia menegur saya dan dia bilang begini, "Saya ini Bapakmu, kamu anakku. Jadi mulai dari sekarang panggil saya Bapak." Dan saya mencoba bertanya, tapi wajah saya tidak bisa menganga, maksudnya tidak bisa melihat secara langsung face mukanya.
Karena kemilaunya masih wow, masih tidak bisa terukurkan dengan apapun, intan, berlian, permata, apapun di dunia ini tidak bisa. Sangat tidak bisa. Karena cahaya kemuliaan itu luar biasa begitu. Dan sebelum saya dengan Yesus Sang Bapa ini berbicara, dia mencoba seperti apa ya, tangannya melap ya, membersihkan muka saya karena saya berdosa. Karena saya merasa saya bukan siapa-siapa gitu. Saya tidak layak gitu. Kenapa harus saya gitu loh. Nah, tiba-tiba seketika saya melihat wajahnya secara empat mata yang wow, tidak bisa dilukiskan dengan apapun dan tidak bisa diterawang dengan apapun karena luar biasa, amazing, luar biasa wajahnya. Dia menggandeng tangan saya dan kembali saya bertanya, Bapak itu kenapa? Jadi ada perempuan yang diangkat, dikasih masuk, diangkat, dikasih masuk, diangkat, dikasih masuk. Saya bertanya itu kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa tapi menggugurkan. Ya, artinya orang-orang yang suka aborsi, orang-orang yang suka menggugurkan kandungan, itu di situ. Minta tolong pun tidak ada satu orang pun yang tolong. Nah, setelah itu saya diajak jalan yang kedua, itu tangan ditaruh begini, terus dipotong, sambung lagi, terpotong, sambung lagi. Saya bertanya itu kenapa? Itu tangan yang tukang mencuri. Aduh, tangan yang tukang pukul. Yang kedua itu tangan dipotong, sambung lagi, dipotong. Tapi saya tidak bisa melihat pedang yang memotong tangan itu dia punya ujungnya di mana, kilonya. Saya tanya itu kenapa? Itu tangan yang tukang mencuri, yang tukang memukul. Pokoknya dosa kita dengan tangan. Nah, yang ketiga saya pindah di mulut. Itu bibir, ditarik begini, diiris tipis, sambung lagi, diiris tipis, disambung lagi. Saya tanya, itu kenapa? Bapak itu kenapa ya mereka itu? Itu yang tukang menipu, yang bersaksi dusta, tukang menceritakan orang, keburukan orang. Nah, it's zaman now. Sekarang Tom bilang duduk ngerumpi. Itu ngerumpi tukang Carlota, sejenis corona yang sementara hits ini yang belum pergi ke Carlota punya rumah seperti itu. Nah, dan yang berikutnya selesai dari mulut itu diiris, ditusuk kiri kanan. Terus yang ke berikutnya itu saya dibawa ke telinga, terus saya dibawa ke mata, saya dibawa, semua organ tubuh kita ini kena. Apa yang kita lakukan salah dan kita tidak minta pengampunan dan kita tidak bertobat, itu yang akan kita alami penyiksaan. Itu neraka yang memang sesungguhnya, yang memang benar akan terjadi. Dan saya mau bilang buat kamu yang masih diberikan kesempatan, mari, ini benar-benar ada, ini benar-benar nyata. Setelah itu saya dibawa ke satu tempat yang orang sama sekali tidak bisa satu tetes air pun dia minum. Saya bertanya, Bapak itu kenapa? Orang itu menutup saluran air buat orang yang membutuhkan. Orang itu dia pelit dengan air. Orang itu. Oke guys, buat 18 jam di surga dan neraka cukup sampai di sini. Stay tune di episode kedua. Thank you.